Perkenalkan, nama saya Stuti Armustari, NPM 18120198 dari kelas 4G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya mengenai perencanaan pembelajaran sebelum dan saat pandemi ini. Di sini saya melakukan observasi terhadap salah satu guru di SD yang ada di Semarang. Narasumber saya yaitu Ibu Salmi SPT yang mengajar di SD Negeri Pedalangan 01 Semarang. Kemudian hasil dari observasi saya yaitu yang pertama, respon saat anak-anak mengalami kesulitan belajar secara online. Memaklumi karena anak pasti sedikit mengalami kesulitan karena biasanya belajar secara langsung, sedangkan sekarang harus belajar secara online. Tentunya mereka juga tidak banyak memahami materi-materi karena mereka bingung ingin bertanya dan juga tidak semua orang tua bisa menjelaskan secara menyeluruh kepada anaknya. Kemudian dalam mengajar, apakah lebih fokus kepada kekuatan atau kelemahan anak? Sebelumnya di sini difokuskan keduanya. Untuk yang lemah ya kita angkat dengan memberikan sesuatu yang menjadikan suatu kekuatan, sedangkan yang kuat diberi pengayaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh anak tersebut. Namun di sini karena terlalu banyak kelemahan, jadi sekarang lebih mengutamakan kelemahan tersebut. Untuk mengatasinya, kita terlebih dahulu mengetahui kelemahan yang dimiliki anak tersebut itu dalam masalah apa. Karena masing-masing siswa mempunyai kelemahan dengan masalah yang berbeda-beda. Kemudian kegiatan-kegiatan kalian yang dimanfaatkan dalam keseharian anak selama belajar di rumah. Dengan melakukan kegiatan yang positif, misalkan membuat karya dari barang bekas, suatu gambar yang diwarnai, atau hal yang lain-lain yang bersifat positif, dan mengisi waktu luang di rumah. Kemudian, apa yang dilakukan agar anak gemar dalam membaca selama menggunakan sistem belajar di rumah? Yaitu selalu menegaskan anak-anak untuk selalu membaca buku baca dan juga buku panduan yang sudah diberikan sebelumnya, atau bisa mencari informasi-informasi sendiri baik melalui majalah, koran, internet, atau yang lainnya. Kemudian sarana belajar yang direkomendasikan sebagai wahana belajar anak di rumah, itu seperti tadi, buku baca dan buku panduan, majalah, koran, internet, atau yang mengandung informasi positif. Selain itu juga diberikan soal-soal. Dan juga salah satunya yaitu seperti program yang telah dibuat oleh pemerintah sekarang dengan cara menyimak suatu tayangan di televisi swasta. Adakah teknologi pembelajaran seperti situs, forum, aplikasi, atau game yang disarankan untuk mendukung anak belajar secara mandiri? Untuk saat ini belum ada karena masih memiliki banyak kendala. Salah satunya yaitu masih kurang adanya pemahaman dalam penggunaan teknologi tersebut. Kendala dalam penggunaan aplikasi atau situs tersebut saat pandemi COVID-19. Sebenarnya di sini kendalanya ada pada guru itu sendiri, karena di sini beliau tidak bisa dan tidak pandai dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi belum ada penerapan teknologi pembelajaran dalam pembelajarannya saat ini. Kemudian hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang sering dijumpai selama menggunakan sistem belajar di rumah. Sini hambatannya yaitu biasanya kalau sudah di rumah itu sudah lepas kontrol, itu yang sudah jelas. Orang tua juga banyak yang mengeluh, misalnya disuruh mengerjakan tugas juga sudah sulit. Kemudian soal disiplin menggunakan waktu yang sering menjadi hambatan juga. Misalnya dalam penugasan, banyak yang masih sering terlambat, tapi juga ada beberapa yang sudah tepat. Kemudian cara mengoptimalkan kegiatan pembelajaran belajar mengajar di rumah selama pandemi. Di sini dipantau setiap harinya dengan menggunakan grup chat yang ada di aplikasi WhatsApp. Misal dengan pemberian tugas, namun juga siswa tetap bisa berkreasi sendiri. Misalnya dengan menghasilkan sebuah karya.
Efektifkah belajar di rumah karena COVID-19? Tentu tidak, karena siswa menjadi pasif. Sudah tidak aktif kembali karena sudah terlalu asik dengan kebiasaan yang ada di rumah. Misalkan bermain dengan teman, bermain game, menonton TV, dan lain-lain. Sehingga siswa sudah lupa untuk melakukan kewajibannya sebagai mahasiswa, sebagai siswa. Sebelum COVID, pasti sudah membuat sebuah rencana. Di sini bagaimana cara menyikapi agar pembelajaran tetap efektif selama pandemik ini? Itu dengan mengirimkan materi pelajaran melalui grup chat di WhatsApp dan juga soal-soal. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami, baik di grup chat maupun di personal chat. Dan juga memberikan kegiatan semestinya, misalkan dengan diselingi dengan pembuatan anak-anak. Itu tadi hasil analisis saya mengenai perencanaan pembelajaran sebelum dan saat pandemi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.